Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila dipelajari oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila di dalam perkuliahan adalah untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. 3. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain tujuan, pendidikan Pancasila juga memiliki manfaat dalam perkuliahan antara lain menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila, membantu individu untuk mencintai negara Indonesia, dan agar individu dapat berperilaku sesuai dengan isi dari butir-butir Pancasila. Contoh penerapan pendidikan Pancasila di dalam perkuliahan dapat diwujudkan dengan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap orang lain. Implementasinya juga dapat ditunjukkan dari tindakan yang nyata, seperti menghormati kegiatan ibadah dari pemeluk agama sesama anggota kampus dan tidak menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai ideologi Pancasila. Yang kedua, masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia. Yang ketiga, masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, mengapa diperlukannya pendidikan Pancasila agar dapat memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasialis dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Sumber historis pendidikan Pancasila. Dilihat dari sisi historisnya, Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses panjang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri dengan melihat pengalaman-pengalaman bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan besar dunia dengan tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Secara historis, sejak zaman kerajaan unsur, Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Melalui pendekatan sosiologis ini pula kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dan menggunakan standar-standar nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebaiknya segala pemberian Tuhan termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. Bentuk lain mensyukuri kemerdekaan adalah
dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak, karena dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal. Sumber yuridis pendidikan Pancasila, di mana negara Republik Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Berarti, pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa kita. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulisasikan saran-saran mengenai bagaimana mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan politik ini, kita diharapkan mampu melahirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tentang perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Harapan tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan, akan tetapi pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melakukan rekayasa sosial secara damai. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibanding dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman penghayatan dan penerangan nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa. Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi. Misalnya, berkaitan dengan tugas menyusun peraturan perundang-undangan, orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengalaman yang lebih baik dari warga negara lain, karena merekalah yang akan membentuk, meresap, atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting tanpa membedakan pilihan profesi di masa depan yang akan datang. Baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha atau entrepreneur, pengusaha swasta, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan. Pemberdayaan etika Pancasila dalam konteks kehidupan akademik Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik untuk mendasari suatu sikap mental atau attitude. Kebebasan akademik adalah hak dan tanggung jawab seorang akademikus. Hak dan tanggung jawab itu terikat pada silsilah akademik, yaitu curiosity dalam arti terus-menerus mempunyai keinginan untuk mengetahui hal-hal yang baru. Yang kedua, wawasan luas dan mendalam, arti bahwa nilai etika sebagai norma bagi kehidupan suatu bangsa. Yang ketiga, terbuka dalam arti luas bahwa kebenaran ilmiah adalah sesuatu hal yang tentatif. Yang keempat, open-mindedness dalam arti rela dengan rendah hati, bersedia menerima kritik dari pihak lain terhadap pendirian atau sikap intelektualnya. Yang kelima, jujur dalam arti menyebutkan setiap narasumber atau informasi yang diperoleh dari pihak lain. Yang keenam, independen dalam arti bertanggung jawab atas sikap dan pendapat. Jadi kesimpulan dari materi yang dijelaskan tadi bahwa setiap kampus di Indonesia mengupayakan kepada mahasiswanya untuk selalu berpegang teguh pada norma dan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang berakhlak dan berjiwa kritis dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Pancasila sangat berperan penting dalam membangun jiwa nasionalis dan bermoral karena butir-butir Pancasila mengandung makna mendalam dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia.